Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Selamat sore. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Ketemu lagi dengan Ibu Dr. Apriyanti Widiantah pada mata kuliah landasan ilmu pendidikan. Teman-teman, tanpa terasa ya, kita sudah masuk kepada pertemuan yang ke-12. Ini artinya kita akan menempuh kurang lebih 3 pertemuan lagi ya. Setelah itu kita akan melaksanakan ujian akhir semester. Mohon untuk teman-teman semua agar lebih aktif lagi dalam review materi-materi yang sudah Ibu berikan dan juga bisa lebih efektif lagi belajarnya karena pastinya nanti akan ada tugas-tugas yang mungkin akan teman-teman harus kerjakan dan juga pastinya untuk persiapan-persiapan dalam ujian akhir semester. Baik, kali ini Ibu akan share materi terlebih dahulu untuk pertemuan yang ke-12, yakni tentang konsep pendidikan ramah anak dalam proses pembelajaran. Teman-teman mahasiswa perlu diketahui bersama, jadi salah satu tujuan disusunnya kebijakan pendidikan atau sekolah ramah anak ya adalah untuk dapat memenuhi, menjamin dan juga melindungi hak anak. Dan juga pastinya untuk memastikan bahwa satuan pendidikan dalam hal ini sekolah mampu mengembangkan minat, bakat, dan juga kemampuan anak, serta mempersiapkan anak didik untuk bertanggung jawab kepada kehidupan yang toleran, saling menghormati, dan bekerja sama untuk kemajuan dan semangat perdamaian. Satuan pendidikan diharapkan tidak hanya melahirkan generasi yang cerdas secara intelektual, akan tetapi juga dapat melahirkan generasi yang cerdas, baik itu secara emosional maupun secara spiritual. Teman-teman, sekolah ramah anak mungkin sudah tidak menjadi hal yang asing lagi ya, terutama bagi kita di kalangan pendidik yang memang berada di lingkup pendidikan sekolah dasar khususnya gitu ya. Karena ini menjadi jargon pendidikan di sekolah dasar juga untuk sekolah ramah anak. Karena kita banyak menemukan kasus yang terjadi di sekolah-sekolah, entah itu dari siswa itu sendiri, kemudian juga dari guru maupun tenaga kependidikan. Oleh karenanya, pemerintah dalam hal ini eh, memberikan arahan dan juga mewajibkan sekolah-sekolah dalam hal ini sekolah dasar untuk selalu menerapkan sekolah yang ramah anak. Artinya anak akan merasakan kenyamanan, kemudian juga anak tidak akan merasakan hal-hal yang mungkin tidak diinginkan seperti itu. Oke, Ibu lanjutkan kembali. Kita lihat secara pengertian dari pendidikan ramah anak sendiri adalah pendidikan yang terbuka, melibatkan anak untuk berpartisipasi dalam segala kegiatan. Artinya setiap anak yang berada di lingkup pendidikan tersebut memiliki hak yang sama untuk dapat berpartisipasi dalam proses pembelajaran maupun kegiatan yang ada di sekolah tersebut. Pendidikan ramah anak mengenal dan juga menghargai hak anak untuk memperoleh pendidikan, kesehatan, kesempatan bermain dan juga bersenang, melindungi dari kekerasan dan juga pelecehan. Kemudian dapat mengungkapkan pandangan secara bebas, berperan serta dalam mengambil keputusan sesuai dengan kapasitas mereka sebagai peserta didik. Sekolah juga menanamkan tanggung jawab untuk menghormati hak-hak orang lain, kemajemukan dan menyelesaikan masalah perbedaan tanpa melakukan kekerasan. Nah, ini menjadi hal yang memang perlu dipahami dan juga dilaksanakan oleh seluruh sumber daya manusia yang ada di lingkup pendidikan, terutama khususnya di lingkungan sekolah dasar. Baik itu oleh guru, kemudian tenaga kependidikan, kepala sekolah, ya, sampai juga pemahaman kepada para peserta didik tentang sekolah ramah anak. Di mana anak atau peserta didik memiliki hak ya untuk memperoleh pendidikan yang baik di sekolah
pastinya juga memperoleh kesehatan. Kesehatan ini dengan cara sekolah dapat menjaga kebersihan sekolah dengan baik, sehingga tidak dapat atau tidak memunculkan penyakit-penyakit yang mungkin akan mengganggu kesehatan dari siswa, guru, maupun tenaga kependidikan di sana. Kemudian juga siswa diberikan kesempatan untuk belajar sambil bermain, karena sejatinya seorang anak, ya terutama dalam hal ini di lingkup sekolah dasar, mereka masih dominasinya adalah bermain. Jadi bagaimana caranya nanti kita sebagai guru dapat memberikan pembelajaran atau memberikan strategi pembelajaran melalui dunia yang mereka bisa pahami, kemudian juga menyenangkan, tidak kaku, dan juga pastinya mereka akan sangat antusias dalam proses pembelajaran. Makanya kenapa di sini perlu adanya kenyamanan dalam proses pembelajaran. Dan juga selain itu terhindar atau terlindungi dari kekerasan dan juga pelecehan. Nah, ini mungkin yang sering kali kita temukan ya dari beberapa kasus ya yang mungkin ada di media sosial, di berita dan lain sebagainya, ya kasus-kasus dari kekerasan yang dilakukan oleh guru maupun dilakukan oleh siswa itu sendiri. Hal-hal demikian harusnya tidak terjadi ketika sekolah mampu menerapkan sekolah ramah anak kepada seluruh jajaran dan komponen pendidikan yang ada di lingkup satuan pendidikan sekolah tersebut, seperti itu. Oleh karenanya, sekolah wajib mengingatkan dan juga mengamati, mengobservasi, dan pastinya melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Ya, dalam hal ini adalah tugas pengelola maupun sumber daya manusia yang ada di dalamnya agar terus membudayakan sekolah ramah anak. Baik, selanjutnya, tujuan dari pendidikan ramah anak adalah mewujudkan satuan lembaga pendidikan yang dapat menjamin dan juga memenuhi hak-hak dan pelindungan anak, terutama di Indonesia. Walaupun sebenarnya ramah anak sendiri sudah digegas di beberapa negara ya. Nah, kali ini kita juga sudah banyak menemukan sekolah-sekolah yang memang sudah mulai menerapkan sekolah ramah anak. Hal ini juga sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang UUD 45 tahun Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dan juga prinsip-prinsip perlindungan anak. Jadi semua sudah tercantum dalam undang-undang sendiri. Oleh karenanya sekolah sebagai dan juga sumber daya manusia di sana sebagai pengelola dalam pendidikan tersebut perlu melaksanakan ini dan juga membudayakan ini dengan baik gitu ya, agar tidak diabaikan, karena ini menjadi penting ya bagi siswa-siswi kita dan juga bagi seluruh sumber daya manusia yang ada di satuan pendidikan tersebut. Selanjutnya ada beberapa prinsip ya dalam pendidikan ramah anak. Prinsip yang pertama adalah non-diskriminasi. Artinya menjamin kesempatan setiap anak untuk menikmati hak-hak anak untuk pendidikan tanpa diskriminasi berdasarkan disabilitas, gender, suku, bangsa, agama, dan juga latar belakang orang tua. Nah, dalam prinsip pendidikan ramah anak ini juga melindungi anak-anak dari diskriminasi disabilitas misalnya. Jika ada anak-anak yang mungkin berkebutuhan khusus, baik itu secara fisik maupun mental, mereka pun tetap memiliki hak yang sama untuk bisa mengenyam pendidikan secara ramah bagi mereka, seperti itu. Kemudian gender tidak membatasi jenis kelamin, entah itu siswa laki-laki maupun perempuan. Begitu juga dengan guru maupun tenaga kependidikan yang berada di satuan pendidikan tersebut. Suku, bangsa, kemudian agama, tidak lagi bicara tentang apa agamanya, apa sukunya, dan pastinya juga latar belakang dari orang tua siswa tersebut. Jadi dalam prinsip ini mengedepankan hal-hal yang berkaitan dengan non-diskriminasi. Seperti itu. Selanjutnya masih bicara prinsip pendidikan ramah anak adalah memiliki kepentingan terbaik bagi anak. Artinya
senantiasa menjadi pertimbangan utama dalam semua keputusan dan juga tindakan yang diambil oleh pengelola dan juga penyelenggara pendidikan yang berkaitan dengan anak didik. Jadi sekolah pastinya harus mengedepankan kepentingan yang terbaik bagi siswa-siswinya sehingga mereka merasa aman dan juga nyaman berada di lingkungan sekolah tersebut. Tidak hanya secara fisik tapi juga secara mental. Karena tidak sedikit sekolah-sekolah yang mungkin kurang dalam hal memberikan kepentingan terbaik bagi para siswa tersebut. Biasanya dalam pembelajaran, barangkali guru kurang memberikan kenyamanan kepada siswa, sehingga itu mengakibatkan motivasi belajar siswa jadi menurun. Dan masih banyak lagi yang mungkin perlu diperhatikan oleh pengelola atau satuan pendidikan, seperti itu. Masih bicara prinsip pendidikan ramah anak, yakni hidup, kelangsungan hidup, dan juga perkembangan. Yakni menciptakan lingkungan yang menghormati martabat anak, serta menjamin pengembangan holistik dan juga terintegrasi bagi setiap anak. Nah, di sini juga sekolah dalam hal ini selaku satuan pendidikan harus melindungi dan juga menghormati martabat anak tersebut. Karena terkadang beberapa sumber daya di sekolah, dalam hal ini mungkin guru atau tenaga kependidikan yang kurang menghormati martabat anak. Artinya anak diabaikan ketika mereka membutuhkan satu hal yang mungkin mereka butuhkan kemudian terabaikan. Nah, ini menjadi perhatian khusus dalam pendidikan ramah anak. Sehingga mereka merasa dilayani dengan baik, kemudian juga mereka mendapatkan hak-haknya sesuai dengan undang-undang dalam negara kita, yaitu Indonesia. Kemudian prinsip lainnya adalah penghormatan terhadap pandangan anak. Artinya mencakup penghormatan atas hak anak untuk mengekspresikan pandangan dalam segala hal yang mempengaruhi anak di lingkungan sekolah. Anak atau peserta didik memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan terhadap pandangan-pandangan mereka. Karena bisa saja mungkin hal-hal baik itu lahir dari pemikiran anak-anak didik kita. Kita selaku pendidik maupun guru maupun tenaga kependidikan harus menghormati pandangan mereka. Karena tidak selalu hal baik itu lahir dari orang dewasa, bisa saja hal baik itu justru lahir dari seorang anak-anak atau peserta didik. Dan itu bisa menjadi hal positif bagi sekolah untuk kedepannya. Oleh karenanya dalam prinsip ini perlu melindungi pandangan anak atau menghormati pandangan anak sebagai salah satu komponen yang ada di lingkup pendidikan atau satuan pendidikan. Selanjutnya prinsip lainnya adalah pengelolaan yang baik. Nah, di sini menjamin transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, kemudian juga supremasi hukum di satuan pendidikan. Nah, dalam hal ini sekolah sebagai pengelola harus dapat menjamin secara keseluruhan, ya baik itu dari transparansi masalah keuangan, masalah pendidikan, pembelajaran, sarana prasarana atau hal-hal yang mungkin menunjang kenyamanan dari pembelajaran yang akan dialami oleh peserta didik kita. Nah, ini juga menjadi perlu perhatian khusus ya, baik itu dari pemerintah pusat, daerah, dinas pendidikan maupun kepala sekolah dan juga guru selaku pengelola pendidikan di satuan pendidikan. Gitu ya, termasuk mungkin sarana dan prasarana yang sudah tidak memenuhi standar atau nanti akan mencelakakan siswa-siswi kita, itu perlu menjadi perhatian dan perlu adanya perbaikan-perbaikan secara khusus agar nantinya pembelajaran akan terasa nyaman seperti itu. Nah, di sini juga kita akan membahas pola pendidikan ramah anak ya. Jadi pola pendidikan ramah anak dapat dilakukan dengan menciptakan suasana lingkungan yang ramah anak.
Contohnya seperti menciptakan suasana yang aman, nyaman, sehat, kondusif, kemudian menerima segala kekurangan anak dengan apa adanya, serta menghargai potensi yang dimiliki oleh anak atau peserta didik kita. Nah, ini menjadi tugas-tugas kita ya, teman-teman sebagai pendidik dan juga pengelola pendidikan. Jadi menciptakan suasana yang mungkin nyaman, ramah bagi anak, kemudian pastinya juga lingkungan yang sehat, tidak ada unsur-unsur yang akan merusak ya, baik itu secara fisik maupun mental anak. Kemudian juga kita bisa menerima apapun kekurangan dari peserta didik kita, mau itu dengan pemahaman yang kurang atau mungkin yang apa ya, yang setengah atau dan lain sebagainya, kita harus bisa menerima semuanya itu dengan baik. Karena sejatinya cerdas tidaknya seorang anak atau peserta didik kita itu tergantung bagaimana kita sebagai seorang pendidik bisa memberikan hal-hal yang bisa kita berikan secara sepenuh hati sehingga mereka bisa menerima semuanya dengan baik. Baik, teman-teman, mungkin itu saja materi dari Bu Apri yang berkaitan dengan apa namanya konsep pendidikan ramah anak dalam proses pembelajaran. Teman-teman, mungkin untuk pembahasannya nanti akan kita lanjutkan pada forum diskusi apa materi ya di Google Meeting seperti biasa. Sampai ketemu lagi. Mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa memahami dengan baik. Demikian dari Bu Apri. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.